Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada wawancara Sir Jim Ratcliffe dengan Bloomberg Television. Bloomberg salah satu media ekonomi, finansial. Ini melakukan pembicaraan dengan Sir Jim Ratcliffe. Ada banyak hal yang dibahas dan tentu saja salah satunya tentang Manchester United. Dan di video itu gue ingin bagi menjadi dua ya, satu video ini dan nanti ada video lainnya yang membahas dua hal yang berbeda yang dibahas juga oleh Sir Jim Ratcliffe. Seperti biasa akan gue artikan dulu ya apa yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe di bagian pertama ini, atau di bagian ini gue ingin membahas bagaimana topiknya. Sir Jim Ratcliffe mengatakan dia melihat ke Real Madrid. Apa yang terjadi di Real Madrid ini merupakan yang diinginkan juga di Manchester United. Langsung aja, segala sesuatu yang kita lihat saat ini memperlihatkan ya ada peluang yang Anda bisa melihat bahwa ya ini ada banyak ruangan untuk perkembangan di segala hal yang kita lihat. Dan kita akan mengimprove banyak hal karena kita ingin menjadi yang paling top ya, klub yang paling top di atas hal lainnya. Dan kita ingin menjadi berkompetisi di Premiership setiap tahun ya untuk gelar juara, Champions League, seperti itu. Kita ingin seperti Real Madrid. Tidak hari ini tentu saja, tidak saat momen ini, karena ini akan membutuhkan waktu. Ini bukan perubahan yang mudah. Ini bukan seperti menyalakan atau mematikan lampu. Dan Anda tidak bisa memperbaiki ini dalam sekejap. Anda tidak bisa. Ini harus harus ada proses. Dan sebagai sebuah klub dan juga sebagai sebuah perusahaan. Lalu ditanyakan ya, sebagai sebuah klub dan juga sebuah company, seperti apa sih sebenarnya yang Anda inginkan? Saya pikir Real Madrid telah melakukan hal yang luar biasa sejujurnya. Dan ada statistik yang sangat menarik ya, membandingkan antara Real Madrid dan juga Manchester United. Kalau Anda melihat 10 atau 11 musim terakhir setelah Sir Alex Ferguson dan juga David Gill pergi, mereka pensiun dan meninggalkan klub di waktu yang bersamaan, Anda lihat bagaimana di periode tersebut, bagaimana net spend dari Manchester United, artinya mereka membeli pemain, angkanya mereka beli pemain ya, dan juga mereka jual dari income-nya ya. Ini adalah 1,1 miliar pound, 1,1 miliar pounds ya. Jadi Manchester United disebutkan oleh Sir Jim Ratcliffe di dalam buku keuangan ini ya sangat banyak sekali pengeluarannya. Dan Real Madrid di periode yang sama mereka ini hanya 200 juta pounds. Dan ini sangat mengagetkan kalau Anda mendengar hal tersebut, karena hari ini mereka memiliki sebuah skuad di mana 6 atau 7 pemain valuasinya di atas 100 juta euro. Dan Manchester United tidak memiliki pemain yang bervaluasi 100 juta euro atau lebih saat ini. Dan Real Madrid juga sudah membangun salah satu infrastruktur terbaik di sepak bola di dunia. Dan menggunakan neraca finansial yang sama. Karena 900 juta yang Anda ketahui ya, mereka seharusnya bisa mengimprove Manchester United, dan Real Madrid sudah bisa membangun Stadion Bernabeu yang baru. Jadi kalau Anda membandingkan, dan ini sangat kontras ya, bagaimana dua statistik tersebut. Dan Anda bisa melihat bagaimana kualitas manajemen di Real Madrid ini jelas lebih bagus daripada manajemen di Manchester United. Dan konsekuensinya Anda memiliki sebuah hal yang bagus ya, kedekatan yang bagus dengan skuad sepak bola yang luar biasa, dengan fasilitas infrastruktur yang juga sangat luar biasa.
Lalu ditanyakan ya, apakah Anda akan menghabiskan uang untuk membeli pemain-pemain seperti Mbappe misalnya untuk Manchester United? Dijawab oleh Sir Jim Ratcliffe, Anda harus melihat bagaimana neraca keuangan untuk memulainya. Saya tidak berpikir solusi untuk membeli pemain-pemain seperti itu adalah solusi yang lebih baik. Anda tahu, kita ini sebenarnya lebih dari mengambil pemain itu dari bawah. Dan membeli pemain mahal seperti itu ini tidak akan mengatasi masalah di Manchester United. Yang harus Anda lihat saat ini adalah bagaimana Anda melihat keseimbangan skuad. Dan Anda harus melihat bagaimana progres dengan skuad tersebut. Dan tentu saja Anda akan melihat ada pemain, 1 atau 2 pemain yang bagus di dalam skuad kita. Seperti itu. Tapi tentu saja untuk membeli pemain dengan kualitas seperti Kylian Mbappe ini bukan solusi hari ini. Lalu ditanyakan seberapa banyak yang Anda ingin lihat untuk musim depan. Ada berapa banyak yang Anda siap untuk keluarkan ya di musim depan. Sir Jim Ratcliffe mengatakan, di dunia yang modern ini tentu saja ini sulit untuk dijawab. Karena dengan segala regulasi yang mengatakan bagaimana kita tidak bisa mengeluarkan uang atau kita bisa mengeluarkan uang. Kita memiliki financial fair play untuk diikuti. Dan kita juga memiliki banyak akuntan ya, akuntan yang kita miliki, dan kita juga memiliki orang-orang sporting yang bekerja di Manchester United untuk menjalankan banyak model tentu saja dan juga banyak fungsi di Manchester United. Tapi apa yang Anda keluarkan, bagaimana neraca keuangan, dan apa pengeluarannya seperti apa nantinya, dan juga seperti apa gaji dari pemain-pemain saat ini. Dan bagaimana juga pemain-pemain pengeluaran ya terhadap pemain-pemain saat ini juga harus dilihat. Dan itu akan memutuskan betul berapa banyak yang Anda bisa keluarkan untuk musim depan. Jadi yang sebenarnya yang paling kaya itu adalah tidak harus dengan mengeluarkan lebih banyak uang. Karena di 2 musim terakhir saya pikir kita menghabiskan 400 juta. Dan bagaimana gaji dari para pemain juga sangat tinggi dan biaya-biaya lainnya nih juga sangat tinggi. Jadi itu memberikan batasan yang kita bisa keluarkan ya untuk musim ini karena ada aturan financial fair play. Nah, jadi ini merupakan kombinasi antara penjualan dan juga pembelian. Dan tentu saja selalu ada banyak variabel ya tentang bagaimana income yang bisa terjadi. Jadi, yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe, Anda harus terus berusaha untuk mengestimasi bagaimana income yang Anda bisa dapatkan untuk memutuskan berapa uang yang Anda keluarkan ya, karena Anda tahu Anda harus bisa juga membuat asumsi dan juga perkiraan. Apakah Anda ini bermain di Champions League, apakah Anda harus bermain di Europa League dan lain-lain, karena ini akan mempengaruhi income dan juga kemampuan Anda dalam financial fair play. Dan target ini sangat complicated, sangat rumit untuk diciptakan karena ada aturan financial fair play. Jadi kurang lebih demikian apa yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe, bahwa Sir Jim Ratcliffe tadi di bagian terakhir ya membahas tentang masalah budget. Sir Jim Ratcliffe menurut gua ketika ditanya berapa budget yang akan dikeluarkan, dia sangat hati-hati sekali. Tadi yang disebutkan oleh Sir Jim Ratcliffe, dia tidak langsung menyebutkan kita akan mengeluarkan 50 juta, 100 juta, 200 juta. Tidak demikian. Ada hal-hal detail yang dilihat, dan sering sekali fans tidak demikian. Fans langsung saja pinginnya 500 juta, 300 juta, 400 juta. Lihat klub lain mengeluarkan berapa. Manchester United selama 10-11 musim belakangan ini juga seperti itu. Dan apa yang
terjadi tidak ada prestasi yang konsisten. Harus ada hal yang dirubah. Ada satu faktor yang ditekankan betul oleh Sir Jim Ratcliffe adalah financial fair play. Artinya ada regulasi di mana Sir Jim Ratcliffe ini tidak ingin melanggar. Dia sangat hati-hati sekali membuat perhitungan, membuat kalkulasi, menentukan, baru kemudian mengeluarkan uang tersebut. Ada banyak komponen yang tadi disebutkan oleh Sir Jim Ratcliffe, bahwa memang budget yang akan dikeluarkan ini bukan hanya pemain yang ingin ditarget itu berapa harganya, tidak. Tapi pemain saat ini, berapa gajinya, lalu berapa pengeluaran yang kita sudah lakukan musim-musim sebelumnya. Ini semua ada kaitannya dengan financial fair play. Lalu juga berapa income yang akan kita dapatkan dari, mungkin kita bisa berlaga di Europa League, mungkin ada penjualan pemain dan lain-lain. Ada banyak komponen di sana. Dan ini yang gua sebenarnya nantikan dari Ineos, dan ini memang yang gua harapkan sebelumnya, bagaimana memang Manchester United ini jangan terlalu gegabah lah. Jangan terlalu mudah betul mengeluarkan uang tanpa perhitungan yang jelas, karena tadi juga disebutkan oleh Sir Jim Ratcliffe ya, neraca keuangan yang sehat itu juga sangat berpengaruh. Tadi disebutkan bahwa Manchester United atau Sir Jim Ratcliffe melihat Manchester United ini ingin seperti Real Madrid. Apa yang dilihat dari sisi prestasinya? Iya, tapi juga bagaimana Sir Jim Ratcliffe melihat dari sisi manajemen. Itu dia, manajemen. Karena segala sesuatunya dengan manajemen yang bagus, prestasi itu akan datang. Sir Jim Ratcliffe tadi mengatakan ya, bagaimana infrastruktur yang bagus, skuad yang bagus, manajemen yang bagus, ini yang ingin ditiru dari Real Madrid. Sir Jim Ratcliffe juga menyebutkan bagaimana Manchester United net spendingnya sangat tinggi sekali. Berapa kali lipat dari Real Madrid. Tapi Real Madrid di La Liga hampir setiap musim mereka berada di perburuan gelar juara. Dan ini kan berbanding cukup drastis jika dibandingkan dengan Manchester United yang memiliki net spending terlalu besar. Ada yang salah, ada manajemen yang salah. Dan Sir Jim Ratcliffe tadi mengatakan juga hal tersebut. Ada memang manajemen yang tidak betul, yang salah. Dan ini yang ingin diperbaiki oleh Sir Jim Ratcliffe. Jelas ya menurut gua, dari pemilik Manchester United ini, visinya, contohnya, apa yang ingin diraih, langkahnya seperti apa, sangat jelas sekali menurut gue. Dan yang paling penting juga, tadi disebutkan, ini butuh proses. Ini tidak semudah mematikan dan menyalakan lampu saklar ya. Ini jelas butuh yang namanya waktu. Dan mudah-mudahan, gue sih, ya Sobat Football nanti sudah tahu, tapi yang lain-lain gue pikir juga, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Bahwa dengan adanya Ineos, tidak berarti Manchester United musim depan langsung apa yang dikatakan banjir trofi, tsunami trofi ya, dapat gelar ini itu, langsung bermain seperti Manchester City, bermain seperti klub-klub lainnya yang memang memiliki stabilitas yang lebih bagus, proses juga yang sudah mereka lalui. Tidak demikian menurut gue. Bahkan menurut gue secara dengan amatiran, musim depan ini baru langkah pertama dari Ineos, di mana proses langkah pertama ini masih butuh langkah-langkah selanjutnya. Dan ketika proses ini melangkah, tentu saja ini belum tujuannya, belum mencapai tujuannya. Jadi hasil yang ingin diperoleh, tadi yang disebut oleh Sir Jim Ratcliffe ingin seperti Real Madrid, tentu saja belum musim depan. Itu sudah pasti. Sir Jim Ratcliffe pun tadi juga menyebutkan bukan untuk saat ini, bukan untuk momentum ini, tapi dia melihat ke arah sana. Ada banyak hal yang harus diperbaiki dulu di Manchester United. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.